perkenalkan nama saya Stefani Anggraini Talo dengan NIM 22010606096 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi koloid, khususnya jenis-jenis koloid. Sebelum mengenal jenis-jenis koloid, kita perlu mengetahui apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem yang mengandung dua komponen. Komponen yang pertama adalah fase terdispersi dan komponen yang kedua adalah fase pendispersi. Selanjutnya, perbedaan fase terdispersi dan pendispersi berdasarkan ketiga gambar di bawah ini yang termaksud larutan, koloid, atau suspensi. Nah, pada gambar yang pertama, ketika gula dimasukkan ke dalam air dan diaduk sampai larut, maka dihasilkan larutan gula jernih. Ini merupakan contoh larutan. Pada gambar yang kedua, susu dimasukkan dalam air dan diaduk sampai larut, maka larutannya tidak akan jernih, tetap berwarna putih atau sesuai dengan rasanya dan tidak terdapat endapan di bawahnya. Ini merupakan contoh koloid. Nah, pada yang gambar yang ketiga, campuran kopi dengan air tidak menghasilkan campuran yang jernih atau keruh dan terdapat endapan di bawahnya. Ini merupakan contoh suspensi. Untuk mengenal lebih luas tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, larutan bersifat homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra, sedangkan suspensi heterogen atau campuran dapat dibedakan secara kasat mata. Yang kedua, larutan bersifat stabil, sedangkan koloid pada umumnya stabil dan suspensi tidak stabil. Yang ketiga, larutan satu fasa, koloid dua fasa, sedangkan suspensi dua fasa. Yang keempat, diameter partikel lebih kecil dari 1 nanometer, koloid diameter partikel antara 1 sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi diameter partikel lebih besar dari 100 nanometer. Dan yang kelima, untuk larutan tidak dapat disaring dan tidak dapat memisah ketika didiamkan, sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra dan tidak memisah ketika didiamkan, sedangkan suspensi dapat disaring dan dapat memisah ketika didiamkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama buih, yang kedua aerosol, yang ketiga emulsi, dan yang keempat sol. Yang pertama, kita akan membahas tentang buih cair. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih, di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair. Contoh dari buih atau busa yaitu buih atau busa sabun. Yang kedua, buih padat. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Contohnya batu apung. Batu apung memiliki rongga-rongga yang mengandung udara atau gas dan medium pendispersinya adalah padat berupa batu apung yang berbentuk padat. Yang ketiga yaitu aerosol cair. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Contohnya adalah awan, di mana fase terdispersinya adalah cair berupa air dan medium pendispersinya adalah gas berupa udara. Yang keempat, aerosol padat. Sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam gas disebut aerosol padat. Contohnya adalah debu, di mana fase terdispersinya adalah zat padat berupa partikel-partikel padatan dan medium pendispersinya adalah gas berupa udara. Yang kelima, sol cair. Sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contohnya tinta, di mana fase terdispersinya adalah zat padat berupa bubuk pewarna dan medium pendispersinya adalah cair berupa air dan minyak. Yang keenam, sol padat. Sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam zat padat disebut sol padat. Contohnya adalah perunggu, di mana fase terdispersinya dan medium pendispersinya adalah padat berupa logam-logam yang dipadukan.
Yang ketujuh, emulsi cair. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Contohnya adalah susu, di mana fase terdispersinya adalah cair berupa susu dan medium pendispersinya adalah cair berupa air. Yang kedelapan, emulsi padat. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat. Contohnya adalah jeli, di mana fase terdispersinya adalah zat cair berupa air dan medium pendispersinya adalah padat berupa bubuk jeli. Untuk memudahkan kalian dalam memahami jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, dapat melihat tabel berikut ini.